ini ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Oke, sekretaris hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Karena kalian hadir semua, berarti kalian semangat ya melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Semangat, Bu. Semangat ya? Semangat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya nih, materi sebelumnya kita mempelajari apa, Nak? Larutan elektrolit, Bu. Benar sekali, kita mempelajari minggu lalu itu tentang materi elektrolit. Ada yang tahu kita membahas apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Minggu lalu kita membahas larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, Bu. Nah, benar sekali, kita mempelajari tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, di mana larutan elektrolit ini yaitu larutan yang mengantarkan arus listrik, di mana dia memiliki ion-ion bebas seperti ion positif dan ion negatif. Makanya kita sebut ini termasuk dengan larutan elektrolit. Dan kita juga mempelajari tentang larutan non elektrolit, di mana larutan ini yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak memiliki ion-ion bebas di dalamnya. Oke, ada yang tahu kita belajar larutan elektrolit dan non elektrolit contohnya apa aja, Nak? Larutan elektrolit ada yang lemah dan non elektrolit kuat, Bu. Contohnya apa, Nak? Contohnya yang lemah itu asam asetat, yang kuat itu asam klorida, Bu. Benar sekali. Kalian telah mempelajari tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tepuk tangan untuk kita. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan melanjutkan materi tentang kita membahas tentang materi asam basa. Nah, kita mempelajari materi apa, Nak? Asam basa, Bu. Oke, nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kalian akan mempelajari tentang cara membedakan asam basa, di mana kalian akan membedakannya itu dengan teori, sifat-sifatnya, dan melaksanakan praktikum sederhana menggunakan kertas lakmus dan dilihat dari perubahan warnanya dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ibu nanti akan menampilkan PowerPoint di depan yang akan kalian pelajari. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang bahan praktikum hari ini dan langkah-langkah dalam kita melaksanakan praktikum sederhana. Lalu Ibu akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik. Lalu Ibu akan membagikan kelompok di mana kalian akan melaksanakan praktikum sederhana. Lalu kalian akan mendiskusikan praktikum ini dan menyimpulkan ataupun mempresentasikan hasil dari praktikum yang kalian lakukan. Aku akan membagikan kalian dua kelompok, yang mana kelompok pertama itu Christian Purba, Christian Turnip, dan Mesufi. Lalu kelompok dua itu ada Divi, Raitama, dan Fitri. Oke, sebelum itu Ibu akan membagikan kepada kalian lembar kerja peserta didik, di mana lembar ini akan kalian isi hasil praktikum kalian yang akan kalian lakukan. Bu. Nina. Oke. Jadi Ibu juga akan membagi ketiga bahan, yaitu kita lihat pada PowerPoint ini apa, Nak? Cuka, Bu. Ini apa, Nak? Sunlight, Bu. Yang ini air, Bu. Oke, benar. Pernah nggak kalian melihatnya di kehidupan sehari-hari, Nak? Sering, Bu. Sering kan, Nak? Iya, Bu. Oke, mari kita uji agar kalian memahami kenapa Ibu menampilkan ketiga bahan ini. Oke, Ya, Ibu akan Bu. bagi masing-masing kelompok. Bagi-bagi ya, Nak, bahannya sama kelompok satu. Iya, Bu. Lalu alatnya itu juga ada 3 cup yang untuk wadah dalam kalian untuk menguji. Lalu Ibu akan membagikan juga ini. Ayo, apa yang kalian lihat dari gambar-gambar ini? Gambarnya ada gambar yang pertama, ada yang gambar kedua. Ayo, apa yang kalian lihat? Gambar pertama mencuci tangan, Bu. Gambar ke-1. Nah, Gambar pertama asam basa, Bu. Jadi gambar kedua, Nak? Mencuci tangan, Bu. Ternyata pada gambar yang dua ini terdapat asam dan basa.
itu Bu, kenapa warna pada kertas yang dicelupkan berbeda setiap bahannya Bu? Ada yang mau jawab nak? Saya Bu, karena kan bahannya yang dimasukkan itu berbeda. Saya Bu, Kenapa nak? tadi kan Ibu jelaskan, karena terdapat sifat asam basa pada ketiga larutan tersebut Bu. Jadi setelah mengamati gambar ini, kedua kelompok memberikan hipotesis awal yang kalian amati terhadap gambar ini dituliskan di LKPD yang Ibu berikan ya nak. Baik. Bu. Jadi kita bisa untuk memulai praktikum kita hari ini. Ayo kita mulai nak praktikumnya. Ya Bu. Oke. Ini air dulu Bu dituang. Iya, ayo dulu ini nak dituang setengah-setengah gitu ya. Baik Bu. Semuanya Bu. Setengah aja. Setengah ya. Tiga cupnya. Iya, tiga kali setengah-setengah. Boleh nak bantu temannya dibantu ya. Yore jangan ribut, bantu temannya. Jangan ketawa nak. Ya Bu, maaf Bu. Ya. Sorry Bandar. Sudah bu. Sudah Bu. Sudah nak. Sudah, Bu. Mau main air nih. Ayo. Udah apa harus taruh semua. Ya, Bu. Sampai saja bisa. Ya Bu. Sudah Bu, terus Bu. Jadi lanjut ya. Jadi dari ketiga bahan yang diberikan, buat di satu cup ini sunlight, satu cupnya cuka, satu cupnya lagi air gitu. Sedikit aja ya. Baik, Bu. Kamu juga kalau keluar buat gitu. Berikan tangannya. Masa banyak kali nah. Mungkin nggak apa-apa. Jadi nak tanya gimana? Oke, kalau bebas silakan tuangkan bahannya. Kelompok satu juga. Terus gitu aja. Boleh diaduk pakai menggunakan pemaduk? Sudah nak? Sudah Bu. Bu, itu ke siapa Bu? Kertas lamus nak. Kertas lamus. Oh ya Bu. Selanjutnya kita ngapain Bu? Selanjutnya nak ini kalian celupkan kertas lamus yang diberikan itu kan ada dua warna, kertas lamus merah dan kertas lamus biru. Lalu kalian celupkan ke sini ke tiga bahannya. Ini langsung dicelupkan Iya, langsung dicelupkan. Boleh yang merah dulu, kelompok satu, biar sama seperti kelompok dua. Dan selanjutnya kertas lamus biru ya. Dibantu nak temannya. Bisa nak? Wow, Ibu dia berubah. Iya, berubah lagi seperti yang gambar yang tadi. Kayak yang seperti Ibu jelaskan tadi, nih. Bermacam-macam warna dia setelah dicelupkan ketiga bahan tersebut. Sudah nak? Sudah Bu. Oke, setelah kita melaksanakan praktikum, teman-teman satu kelompoknya dibantu teman yang lain untuk mengisi LKPD yang Ibu berikan tadi. Silakan diisi nak LKPD-nya. Ibu beri waktu dalam waktu 3 menit ya. Dibantu temannya untuk menjawab hasil dari praktikum kalian. Ya Bu. Jadi di sana Ibu memberikan tabel ketiga bahan tersebut. Jadi nak buka. Jadi ketiga bahan yang diberikan ini kalian kelompokkan. Ini asam, basa atau netral dengan perubahan warna dari kertas lamus tersebut. Silakan diisi nak. Siap. LKPD-nya ditulis nak. Ini Bu, ini apa Bu? Ini saya kurang ngerti. Oh, ini nak ditaruh kayak perubahan warnanya itu apa? Kayak perubahan warna dari sunlight ini kan, perubahan warna dari kertas warna yang awalnya biru jadi warna apa gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Sudah selesai kerjanya LKPD-nya nak? Sudah Bu. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan praktikum dan mengisi LKPD, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Boleh kelompok satu untuk mempresentasikan lebih dulu? Udah siap karena tadi ayo dong.
Semangat. Sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah kami dapatkan. Nah, jadi asam menurut Bronsted-Lowry, asam itu memberikan proton dan basa. Proton dan basa itu menerima proton, jadi perbedaan antara keduanya terdapat pada rasa asam. Asam memiliki pH di bawah 7, perubahan warna kertas lakmus biru menjadi merah. Contohnya pada cuka tadi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk basa menurut Arrhenius, basa ialah menghasilkan ion hidroksida, memiliki rasa pahit, pH-nya di atas 7 dengan perubahan warna lakmus merah menjadi biru, contohnya sunlight. Nah, untuk netral tidak bersifat asam maupun basa dan konsentrasi ion H+ dan OH-nya seimbang. Perubahan warnanya netral seperti air yang tadi kita lakukan. Bentar ya nak. Bagaimana kelompok 2? Apakah hasilnya sama? Sama Bu. Oke, benar. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Jadi kelompok 2 setelah presentasinya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bu. Jadi kami kelompok 2 dari hasil praktikum yang telah kami lakukan, pada gambar pertama itu cuka kami menghasilkan perubahan warna pada kertas lakmus biru menjadi merah. Jadi hasilnya ini larutannya termasuk asam. Pada gambar kedua yaitu sunlight, kami menghasilkan perubahan warna pada kertas lakmus merah menjadi biru, yaitu larutannya basa. Dan pada gambar yang ketiga yaitu air, kami menghasilkan perubahan warna netral, jadi hasilnya termasuk larutan netral. Benar sekali. Baik, silakan dulu nak. Terus untuk kita. Praktikum kita hari ini telah selesai. Tadi kan di awal Ibu bilang kalian menuliskan hipotesis awal ya kan? Ya, Bu. Jadi Ibu mau kalian membandingkan hipotesis awal dan hasil dari praktikum serta di LKPD kalian itu hipotesisnya diterima atau ditolak, sama atau enggak? Diterima, Bu. Berdua diterima? diterima Bu. Oke, keren kali kalian ya. Berarti hasil praktikum kalian dan tentang Ibu berikan juga kalian benar. Apakah sama hasilnya? Sama Bu. Kelompok 1 sama nak? Sama Bu. Bagaimana nak hasil dari yang kalian praktikumkan dengan yang seperti Ibu jelaskan tadi? Jadi kita kan tadi menggunakan 3 bahan. Jadi yang kalian simpulkan itu sudah benar. Jadi Ibu mau tanya dulu nih, yang mana yang bersifat asam, mana yang bersifat basa? Sunlight ini bersifat basa atau asam nak? Basa, Bu. Cukanya nak? Asam, Bu. Airnya? Netral, Bu. Benar sekali nak. Benar sekali apa yang kalian sebutkan, bahwasanya ketiga bahan itu terdapat asam dan basa, di mana sunlight itu bersifat basa, cuka itu bersifat asam, air itu bersifat netral. Jadi kenapa bisa kalian menyimpulkan bahwasanya itu termasuk asam dan basa? Nah, jadi siapa tadi yang bertanya tentang kertas lakmus nak? Ya, Bu. Jadi kertas lakmus itu yang mana yaitu terdapat seperti yang bilang tadi, terdapat 2 warna, yaitu warna biru dan merah, di mana kertas lakmus merah ini ketika kalian mencelupkan ke 3 bahan tersebut, ketika kalau dia asam, dia itu kertas lakmus merah tetap menjadi merah, dan kertas lakmus biru yang kalian celupkan tetap merah menjadi biru, jadi termasuk basa. Lalu kertas lakmus biru ketika dia dicelupkan kepada bahan yang bersifat asam, maka dia akan berubah warna menjadi merah. Lalu ketika kita mencelupkan ke bahan yang bersifat basa, dia akan tetap berwarna biru kertas lakmusnya. Jadi nah, asam basa ini terdapat teori asam basa yang menjelaskan tentang asam basa ini, yaitu dari asam basa ini terdapat teori yang menjelaskan tentang asam dan basa. Yakni yang pertama, definisi asam itu menurut teori Arrhenius yaitu menghasilkan H+ dalam air, dan menurut teori Bronsted-Lowry dia itu termasuk donor proton, dan Lewis ini
menjelaskan ke asam ini akseptor pasangan elektron. Lalu pada Arrhenius, menurut teori Arrhenius menghasilkan OH- dalam air, definisi basa tersebut. Dan pada Brust-Lowry itu termasuk akseptor proton, dan menurut Lewis itu donor pasangan elektron. Di mana ini termasuk dari teori-teori yang disampaikan menurut beberapa ahli yang menjelaskan tentang asam basa itu. Jadi perbedaan sifat asam dan basa selain dari perubahan warna kertas lakmus yang kalian ujikan tadi, perbedaan sifat asam dan basa itu dapat dilihat dari rasa seperti yang digambar tadi, yaitu rasanya masam, lalu basa itu pahit, lalu rentang pH-nya itu kalau dia pH di bawah 7 itu termasuk asam, dan basa itu dan ketika di atas 7 itu termasuk basa. Jadi asam dan basa ini terdapat di kehidupan kita sehari-hari, yang mana itu terdapat apa itu gambar apa? Lemon, Bu. Ini Cuka, Bu. yang ini sampingnya Minuman soda, Bu. benar sekali Lalu pada basa terdapat bahan-bahan juga. Boleh disebutkan apa Sabun, Bu. Pepsodent, soda kue, Roma, Daya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari pasti kalian sering menggunakan bahan-bahan yang kalian sebutkan tadi. Jadi di kehidupan sehari-hari ini terdapat asam dan basa. Kita hari ini telah selesai. Boleh satu orang menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nah, jadi materi yang dapat saya simpulkan pada pembelajaran kita hari ini yaitu asam melepaskan ion H+ dan berasa masam dan mengubah lakmus biru menjadi merah dengan pH-nya di bawah 7. Sedangkan basa ini melepaskan ion OH-, rasanya pahit, licin, dan mengubah lakmus merah menjadi biru dengan pH-nya di atas 7. Sedangkan larutan yang bersifat netral tidak melepas ion apapun, tidak mengubah warna lakmus, dan memiliki pH tepat pada 7. Nah, sekali tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah menyimpulkan hari ini. Selamat. Benar sekali jadi kita mempelajari tentang asam basa pada hari ini. Itu pengertiannya dapat kita lihat dari beberapa teori, beberapa para ahli, di mana dapat kita simpulkan yaitu asam itu ion menghasilkan ion H+ dan basa itu menghasilkan ion OH-. Jadi kita dapat melihat sifat dari asam dan basa ini yang kita dapat membedakan di mana sifat asam dan basa itu yaitu menggunakan kertas lakmus. Di mana kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke larutan asam maka akan berubah tetap menjadi merah, dan ketika basa dia akan berubah menjadi warna biru. Lalu ketika kertas lakmus biru ketika dia asam maka akan berubah warna menjadi tetap warna biru, dan ketika dicelupkan pada asam akan berubah warna menjadi merah. Netral akan tetap berwarna merah dan berwarna biru ketika dicelupkan ke kertas lakmus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas. Ibu akan share ke grup WA di mana kalian akan memberikan 10 contoh kehidupan sehari-hari asam basa, di mana kalian akan mengelompokkan bahan tersebut termasuk asam dan basa dan memberikan alasan mengapa bahan tersebut asam dan basa. Oke jadi materi kita setelah kita belajar asam basa yaitu tentang pH, di mana ini tetap sama materinya mengenai asam dan basa, namun kita akan membedakan asam dan basa ini dari pH, di mana pH itu ketika dia pH di bawah 7 itu termasuk asam, jadi pH di atas 7 itu termasuk basa. Lalu kalau misalnya pH tetap 7 itu netral. Oke boleh ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Motivasi untuk pembelajaran pada hari ini. Semangat lagi